Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Sehingga pangeran ketiga pun terselamatkan. Akan tetapi Kinan menderita luka pada tangannya. Untungnya jubah Dewa Iblis atau jubah Demon God bisa menyembuhkan luka dan seketika saja luka Kinan pun sembuh. Sementara si pembunuh langsung dibantai oleh sang kaisar juga yang lainnya. Sang kaisar langsung meminta seluruh pengawal kerajaan untuk memeriksa apakah masih ada pembunuh di antara penonton. Sementara Master White Tiger nampak kesal. Dia berkata, "Sialan kamu Duan King, kamu merusak rencanaku lagi." Komandan Zhou juga menyadari bahwa ini adalah rencana dari Master White Tiger. Dikarenakan Di Pengyun sebenarnya adalah muridnya, Komandan Zhou pun tidak akan membiarkan Di Pengyun terjerumus semakin dalam. Dirinya langsung berkata, "Di Pengyun, jangan percaya kepada Master White Tiger, dia hanya ingin memperalatmu." Namun Di Pengyun menjawab, "Zhou Bihua, kamu tidak perlu berpura-pura peduli kepadaku. Jika kamu memang menganggapku murid, kenapa kamu tidak mengajarkan teknik Immortal Phoenix kepadaku, tetapi kamu malah mengajarkannya kepada Duan King?" Panitia acara kemudian mempersilahkan Di Pengyun untuk memberi penghormatan kepada sang mantan kaisar. Namun Di Pengyun menggunakan kesempatan itu untuk membuat patung sang mantan kaisar aktif, sehingga patung itu membuka matanya. Merasakan mata dari patung sang kaisar itu membuat Master White Tiger merasa kesal, karena bahkan setelah bertahun-tahun lamanya, dirinya selalu merasa bahwa mata itu selalu menatapnya dengan kemarahan. Di depan patung sang mantan kaisar, Di Pengyun berkata, "Walaupun kerajaan Ancient Kingdom sekarang dianggap sebagai salah satu dari 4 kekuatan besar, tapi ada masalah. Yang mana kerajaan Ancient Kingdom kekurangan bakat muda. Saya meminta Tuan mantan kaisar untuk membuka formasi agar saya bisa berpartisipasi di dalam ujian." Alhasil patung sang mantan kaisar itu mengaktifkan formasinya, yang mana ternyata Di Pengyun memiliki kunci kaisar. Komandan Zhou mengetahui kunci kaisar itu adalah salah satu artefak yang ditinggalkan oleh sang mantan kaisar yang digunakan untuk membuka formasi ini. Namun sejauh yang Komandan Zhou ketahui, bukannya kunci itu sudah dihancurkan. Bagaimana kunci itu bisa muncul di tangan Di Pengyun? Master White Tiger memperingatkan Komandan Zhou, "Zhou Bihua, lebih baik kamu jangan mengganggu jalanku, karena kamu tidak akan bisa menghentikan kami." Pada saat ini sang patung mantan kaisar pun mengumumkan bahwa Di Pengyun telah lulus ujian ronde pertama dan formasinya sudah sepenuhnya terbuka. Orang yang tidak ada urusannya di sini cepatlah menyingkir. Mendengar itu, Komandan Zhou pun langsung meminta semua orang yang berada di dekat patung mantan kaisar untuk segera pergi dari sana. Namun sayang itu sudah terlambat. Sosok kesatria sang mantan kaisar itu berkata, "Hanya orang dengan martial spirit kelas bumi tingkat 8 atau di atasnya yang diizinkan berpartisipasi di dalam ujianku ini. Jika ada orang yang memaksa masuk, maka akan dihukum mati." Semua orang menyadari bahwa di seluruh kerajaan Ancient Kingdom, Di Pengyun adalah satu-satunya orang yang layak untuk berpartisipasi pada harta karun ini, dan semua orang hanya akan jadi penonton. Namun yang semua orang tidak sadari adalah bahwa pada saat ini Kinan masih berdiri di depan patung sang mantan kaisar. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kinan juga layak untuk berpartisipasi di dalam ujian ini karena memiliki martial spirit, setidaknya martial spirit kelas bumi tingkat 8. Tentu saja mengetahui bahwa martial spirit Duan King adalah martial spirit kelas bumi tingkat 8. Semua orang pun terkejut termasuk Komandan Zhou. Di saat yang sama, Di Pengyun juga sangat kesal kepada Duan King ini. "Jika aku tahu dari awal kamu memiliki martial spirit kelas bumi tingkat 8, aku pasti sudah membunuhnya." Patung sang mantan kaisar berkata, "Karena ronde pertama sudah selesai dan ada 2 peserta yang layak ikut ujianku, maka ronde kedua akan dilaksanakan." Sang mantan kaisar kembali berkata,
1000 tahun yang lalu, aku telah mempelajari kalau Ancient Kingdom akan kekurangan bakat. Jika seseorang bersedia untuk menghapus Martial Spirit-nya sendiri dan lalu menyerap Martial Spirit jiwaku yang merupakan Martial Spirit kelas bumi tingkat 10. Jika salah satu dari kalian cocok dengan syaratnya, maka aku akan membuat keputusan setelah melihat sifat kalian. Mendengar hal itu, Master White Tiger tidak menyangka ternyata yang disebut harta karun tertinggi itu adalah jiwa Martial Spirit-nya. Di lain sisi, Kinan menghela napas dalam. Apakah ini harta karun tertinggi yang mereka bicarakan itu? Namun menurutku, harta karun tertinggi ini hanyalah harta karun biasa saja. Karena dibandingkan dengan Martial Spirit kelas bumi tingkat 10 milik sang mantan kaisar, tentu saja Martial Spirit Dewa Perang Kinan jauh lebih unggul. Setelah menimbang beberapa faktor, sang patung mantan kaisar akhirnya memutuskan bahwa Kinan lebih memiliki kualifikasi daripada Di Pengyun. Namun di saat itu, patung sang mantan kaisar menyadari bahwa Kinan telah membantu untuk memulihkan Master Phoenix dan Master Black Tortoise. Alhasil pada akhirnya, patung sang mantan kaisar berkata, "Duan King, selama kamu berjanji untuk melindungi kerajaan Ancient Kingdom sampai akhir, maka aku akan mempercayakan Martial Spirit-ku ini kepadamu." Akan tetapi, dengan tiba-tiba Kinan menolaknya dan berkata, "Maaf, aku tidak mau." Jelas saja kata-kata Kinan itu membuat patung sang mantan kaisar terkejut. "Apakah kamu tidak mau?" Sementara semua orang yang menonton pun juga nampak terkejut. Apakah anak ini gila? Martial Spirit itu adalah Martial Spirit kelas bumi tingkat 8. Itu jauh jika dibandingkan dengan Martial Spirit kelas bumi tingkat 10 milik sang mantan kaisar. Anak bodoh macam apa ini yang sebenarnya menolak kesempatan bagus seperti ini? Namun kalian semua harus tahu bahwa Martial Spirit Dewa Perang Kinan itu tidak terhingga tingkatannya, karena itu bisa ditingkatkan terus-menerus. Namun jika sampai Kinan menghapus Martial Spirit Dewa Perangnya dan ditukar dengan Martial Spirit kelas bumi tingkat 10 milik sang mantan kaisar, maka jelas Kinan bukan orang bodoh dan menolaknya mentah-mentah. Namun di mata semua orang, Kinan adalah orang bodoh yang sebenarnya, dan bahkan Di Pengyun mencibir bahwa Kinan ini adalah orang paling bodoh sedunia. Kinan kemudian berkata, "Senior, aku tidak akan melepaskan Martial Spirit-ku, dan aku minta maaf karena Martial Spirit-ku ini adalah kesempatan terbaik yang pernah datang di dalam hidupku ini." Mendengar itu, si patung sang mantan kaisar menjadi marah, karena secara tidak langsung Kinan mengatakan bahwa Martial Spirit milik si mantan kaisar jauh lebih lemah daripada Martial Spirit Kinan, yang mana itu tidak berada pada level yang sama. Patung sang mantan kaisar menjadi sangat marah dan ingin menghancurkan Martial Spirit Kinan. Namun mendengar itu, Kinan malah mencibir, "Ingin menghancurkan Martial Spirit-ku hanya dengan Martial Spirit kelas bumi tingkat 10 itu sangat konyol." Sehingga Kinan sedikit mengeluarkan Martial Spirit Dewa Perangnya seraya berkata, "Walaupun Martial Spirit-ku hanya tingkat 8, tetapi ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tandingi." Kinan meminta patung sang mantan kaisar membuka matanya lebar-lebar dan perhatikan Martial Spirit-ku dengan baik-baik. Alhasil, entah apa yang dilihat oleh sang mantan kaisar, tetapi terlihat dia menjadi terkejut dan lalu mengakui bahwa Martial Spirit Kinan benar-benar tidak tertandingi. Patung sang mantan kaisar merubah sikapnya menjadi sangat soleh dan berkata, "Aku sebelumnya salah. Duan King, aku harap kamu tidak akan menghajarku. Aku buta sebelumnya. Martial Spirit-mu memang lebih kuat daripada Martial Spirit-ku. Dan karena kamu sudah menolak Martial Spirit-ku, maka kamu bisa memilihkan orang lain yang pantas menjadi penerusku." Patung sang mantan kaisar pun berubah menjadi sebuah token, dan dia meminta agar Duan King memberikan token ini kepada orang yang layak menerimanya. Di Pengyun bertanya, "Duan King, mau kamu berikan kepada siapa Martial Spirit sang mantan kaisar itu?" Kinan menjawab, "Tentu saja bukan kepada dirimu." Lalu Master White Tiger mengeluarkan kekuatannya dan memaksa Duan King untuk memberikan Martial Spirit itu kepada Di Pengyun. Namun Komandan Zhou langsung bertindak dan menghentikan Master White Tiger. Hal itu membuat Master White Tiger mencibir.
Zhou Beihua, hanya dengan kekuatanmu ingin menghalangiku, itu konyol. Lalu Komandan Zhou berkata, memang hanya dengan kekuatanku sendiri aku mungkin tidak akan mampu, akan tetapi bagaimana dengan ini? Kemudian Komandan Lin Pengxiao dari Black Tortoise Camp juga muncul. Melihat dua camp besar itu bergabung membuat Master White Tiger sangat kesal. Akan tetapi dirinya masih tidak takut karena kemudian aliansi Shengdao membantu dirinya. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Di sini Qinan bertarung melawan Di Pengyun. Akan tetapi di saat bertarung, tiba-tiba sosok Master White Tiger muncul dari tubuh Di Pengyun dan menyerang kepada Qinan. Hal itu membuat Di Pengyun sangat marah, karena di luar sepengetahuannya, Master White Tiger telah meletakkan cloningnya di dalam tubuhnya. Namun hal itu membuat Master White Tiger sukses melancarkan serangan mematikan ke arah Qinan. Namun tiba-tiba pohon Dragon Abyss muncul di sana dan membantu Qinan. Tetapi sayang, pohon Dragon Abyss masih belum bisa menahan Master White Tiger. Sehingga Master White Tiger melancarkan serangan dahsyat kepada Qinan seraya berkata, "Duan King, matilah." Namun melihat itu, Qinan mencibir, "Ingin membunuhku, itu hanyalah mimpimu. Jika kamu tidak percaya, lihatlah ke atas." Dan ketika melihat ke atas, Master White Tiger dibuat terkejut-kejut karena terlihat ada dua monster besar yang melayang di langit. "Apa kabar, White Tiger?" kata Master Phoenix. Master White Tiger berkata, "Bagaimana ini mungkin? Bukannya kalian berdua sudah mati?" Master Phoenix dan Master Black Tortoise berkata, "Ini semua berkat Duan King sehingga kami berdua bisa melihat matahari lagi." Hal itu membuat Master White Tiger sangat marah. "Duan King lagi, bagaimana anak itu bisa melakukan semua ini?" Kemudian tatapan Master White Tiger tertuju kepada orang-orang dari aliansi Shengdao. "Para kultivator dari aliansi Shengdao, kenapa kalian diam saja? Cepat bantu aku." Akan tetapi para kultivator dari aliansi Shengdao yang mengetahui bahwa situasinya tidak lagi berpihak kepada Master White Tiger pun, mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Melihat para kultivator dari aliansi Shengdao menarik diri. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.